Silakan Bu Dokter Silvi. Pak Jenny, monitor kami Pak. Pak Mentor. Oh ya, mungkin sambil jalan barangkali Bu Dokter. Nah, dimulai saja mungkin proses penyiapan perangkat. Ini Bu Bella peserta terjauh ini Pak Kabit dari Aceh. Oh dari Silakan Bu Dokter. Aceh langsung ke Poso. Ya baik, terima kasih. Dari Aceh di Aceh kerja di Poso atau bagaimana? Mendaftar di Poso? Di suami di Poso, saya sudah 4 tahun di Poso Pak. Oh iya, sudah bagus ikut suami itu. Alhamdulillah. Ya, boleh kita mulai ya, Pak Mentor sudah hadir ya Pak Juni ya? Ya, baik, kita akan melanjutkan kegiatan seminar rancangan aktualisasi untuk Bella Saputri, Ahli Madya AK. AK ini ya, tingkatan dari apa? Analis kesehatan. Oke. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Mentor, Bapak atau Ibu nih? Mungkin Ibu, Bapak. Oh Bapak, Bapak Jenny Septian Victor Madoli SKM. Dan saya persilahkan kepada Bella untuk menyajikan rancangan aktualisasinya. Disilakan. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak dan Ibu, yang saya hormati Bapak Fatih SH MSI selaku penguji, kemudian Ibu Dr. Gizi Silviani Kesuma MPH selaku kos saya, kemudian Bapak Jenny Septian Victor Madoli SKM selaku mentor, dan Bapak Ahmad Juaini SE selaku evaluator saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bella Saputri AMDAK, jabatan terampil Pranata Laboratorium Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Tagulu. Rancangan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Penyerapan Pelayanan Laboratorium Berorientasi kepada Pelanggan. Latar belakang, peran aparatur sipil negara atau ASN pada saat ini diatur dalam peraturan perundang-undang mengenai aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Telah diamanatkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan atau diklat terintegrasi kepada CPNS selama 1 tahun untuk masa percobaan. Tujuan dari diklat ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi, nasionalisme, kebangsaan, karakter pribadi yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Kemudian, berdasarkan Permenkes nomor 1691 pasal 1 ayat 1 tahun 2011 tentang keselamatan pasien menjelaskan bahwa keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat dilaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Adapun tujuan dari aktualisasi saya yang pertama adalah mengupayakan penyerapan pelayanan laboratorium berorientasi kepada pelanggan di UPTD Puskesmas Tagulu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, Bella, ini slide-nya tidak berpindah. Oh, makanya slideshow kalau bisa. Sudah di slideshow, Ibu. Oh, enggak pindah, berarti tekan saja yang ininya. Ini enggak pindah, di slide 1 terus.
Oh, iya. Nah, ya, Begini saja boleh Ibu? Ya, iya, klik boleh, saja. boleh. Iya. Oke. Adapun manfaat dari aktualisasi yang pertama untuk organisasi terwujudnya visi misi Puskesmas Tagulu, kemudian terselenggaranya pelayanan publik yang baik, kemudian sebagai stimulus dalam penyelenggaraan pelayanan ke depannya. Manfaat untuk pemerintah daerah yaitu dapat dipergunakan untuk peningkatan taraf pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Poso. Adapun manfaat untuk penulis sendiri yaitu bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dan perannya sebagai PNS dalam NKRI. Kemudian manfaat untuk masyarakat terciptanya pelayanan publik yang optimal dan terpercaya bagi masyarakat. Kemudian setelah saya mengidentifikasi menggunakan teknik APKL, kemudian saya praktis menggunakan teknik USG, saya dapatkan core isunya yaitu belum diterapkannya pelayanan laboratorium yang berorientasi kepada pelanggan. Setelah itu, saya analisis penyebab masalahnya menggunakan diagram fishbone. Adapun dari segi unsur manusianya, masih kurangnya kesadaran petugas terkait penerapan pelayanan laboratorium, kemudian belum adanya sharing knowledge sesama petugas. Dari segi metode, belum ada SOP pelayanan lab, kemudian dari sarana, belum tersedianya sarana informasi terkait pelayanan lab, kemudian dari lingkungan di laboratorium belum adanya tempat khusus untuk sampling pasien. Kemudian gagasan penyelesaian dari masalah tersebut, yang pertama melakukan konsultasi, kemudian yang kedua melakukan sharing knowledge, yang ketiga membuat banner dan video edukasi, yang keempat membuat SOP, dan yang kelima membuat sekat sampling pasien. Kemudian, adapun rencana kegiatan aktualisasi saya, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, tahapan kegiatannya menyiapkan bahan konsultasi, outputnya tersedianya bahan konsultasi, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor, outputnya terlaksana konsultasi, dan meminta arahan dan persetujuan mentor, outputnya adanya saran dan persetujuan. Adapun keterkaitan dengan agenda 2, yang pertama berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif, harmonis, loyal. Kemudian kegiatan kedua saya yaitu melaksanakan knowledge sharing dengan sesama petugas laboratorium. Tahap kegiatannya menyediakan bahan materi, kemudian outputnya tersedianya bahan materi, kemudian mengkoordinasikan waktu dan tempat, outputnya terlaksananya koordinasi, kemudian melakukan kegiatan sharing knowledge. Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, semoga petugas yang lain juga dapat terasa kembali pengetahuannya tentang pelayanan laboratorium. Kemudian pembuatan media informasi pelayanan laboratorium, yang pertama mendesain banner, outputnya terdesainnya banner, kemudian pemasangan stand bannernya di ruang tunggu pasien, outputnya terpasangnya stand, kemudian yang keempat membuat SOP pelayanan laboratorium, yaitu mengumpulkan referensi SOP, outputnya bahan referensi terkumpul, kemudian meminta persetujuan mentor, SOP disetujui, dan mencetak SOP. SOP-nya dicetak. Adapun keterkaitan dengan agenda 2, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian dari semua kegiatan rancangan saya memiliki kontribusi terhadap visi misi Pemda Poso. Visinya yaitu Poso menjadi kabupaten yang maju, tangguh, dan terdepan di Sulawesi Tengah. Misi yang saya ambil di misi nomor 2, Poso Sehat, yaitu mewujudkan kualitas kesehatan masyarakat menuju Poso Sehat. Dan misi nomor 5, Poso Pakaroso, yaitu mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, transparan, melayani, bekerja tuntas, inovatif, dan akuntabel. Adapun penguatan OPD-nya sesuai Permenpan RB nomor 20 tahun 2011 tentang core value dan employer aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Kemudian jadwal tentatif saya, yang kegiatan pertama melakukan konsultasi di minggu ketiga bulan Oktober, melakukan knowledge sharing di minggu keempat bulan Oktober, pembuatan
pembuatan media informasinya di minggu pertama bulan November, membuat SOP-nya di minggu kedua bulan November, dan evaluasi dan pelaporan kegiatan dilaksanakan di minggu kedua bulan November. Sekian presentasi dari saya. Jadi yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan di stop share ininya, layar hijaunya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penjelasan dan penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Bella. Disilakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat Pak. pagi. Pagi, Pak. Ya, yang saya hormati penguji dan coach serta ibu peserta yang hadir pada saat ini, dari mana tadi saya mau mengikuti yang menjadi rencana aktualisasi terhubung terkait dengan pelayanan yang ada di Puskesmas Tagolo, dan saya sebagai mentor memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini, di mana ini merupakan penguatan untuk lebih terarahnya dalam pencatatan kinerja para peserta sehubungan peserta dalam ini sesama staf, di mana selama ini memang ini yang tidak jalan, ya, yang kami lihat yang tidak ada dilakukan oleh sebelumnya, dan memang puskesmas kami ini memang sempat ada kekosongan analis, ya. Jadi kami bersyukur dengan adanya pengangkatan CPNS yang pada saat ini untuk penempatan analis, ya, ini merubah ya sistem alur pelayanan lebih baik dan SOP lebih terarah, sehingga ke depan harapan kami sistem alur pelayanan ini benar-benar maksimal dengan baik dan lebih mempererat hubungan antara sesama pelayanan yang ada di internal dalam pelayanan puskesmas. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Mentor atas penjelasannya. Selanjutnya saya langsung persilakan kembali kepada Bapak penguji untuk memberikan evaluasinya. Disilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kalian. Yang kami hormati coach kita hari ini Ibu Dr. Gigi Silvi, yang kami hormati mentor kita hari ini Pak Jenny Septian, serta yang saya banggakan peserta laksar kita Ibu Bella Saputri dan host kita Pak Ahmad ini. Secara kita langsung kepada seminar kita, secara kualifikasi Ibu Bella Saputri menunjukkan kualifikasinya dalam melakukan rancangan aktualisasi, dan juga ide gagasannya juga saya pikir ini tadi juga diapresiasi oleh Pak Jenny. Saya juga mengapresiasi karena beberapa hal yang bisa hasil pengamatan itu kasih, walaupun kita perlu melakukan standarisasi dari sebuah pelayanan. Yang pertama saya mulai dengan bahwa di Bapak saya kebetulan lihat tidak ada menulis Bapak Asri itu kepala BKD, tapi tulisannya saya lihat kepala BPSDM. Pak, di ucapan tadi saya buka-buka terlewat, saya lihat ada namanya Pak Asri, saya baca dan ternyata jadi Bapak Asri itu adalah kepala badan kepegawaian daerah di Sulawesi Tengah. Selanjutnya karena rancangan aktualisasi dalam rangka pelatihan dasar, maka saya pikir kita untuk pengayaan dari latar belakang kita masukkan Perlan nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar. Oke. Saya tadi baca di situ memang belum adanya register itu, atau sudah ada tapi silakan. Registrasinya memang sudah ada, Pak. Cuman upaya penerapannya itu yang masih kurang, Pak, karena teman kerja saya yang saya lihat juga kayak pengisian buku identitas pasien, Pak, masih ada yang kadang-kadang tidak diisi, Pak, tidak lengkap untuk data identitas pasien. Oh iya, maksud saya kan saya baca tadi. Jadi kalau dia sudah ada tapi mau ditingkatkan, berarti
kita pakai belum optimalnya saja, jangan belum adanya, karena saya pikir memang ada, tetapi kita kan perlu tingkatkan di situ dengan kan ini kalau saya baca di sini bahwa capaiannya adalah data pasien itu secara lengkap, lalu di buku register, sehingga nanti ketika pelayanan laboratoriumnya lebih baik. Oke? Siap, Pak. Nah, untuk yang selanjutnya saya ke tahapan-tahapan, ada membuat dalam satu tahapan itu persetujuan, meminta persetujuan mentor. Jadi persetujuan mentor itu output, kalau menurut kami, persetujuan mentor itu output dari konsultasi. Jadi kan di atas ada konsultasi mentor, hasilnya konsultasi mentor itu sudah pasti persetujuan mentor. Jadi tidak perlu lagi kita bikin satu kegiatan meminta persetujuan mentor. Nah, kita bicara mentor, konsultasi dan mentor begini-begini, keluarannya pas mentor, oke, saya setujui karena punya ide gagasan ini. Dan juga kalau untuk core value-nya, saya rasa core value-nya sudah lengkap juga, mampu menggambarkan core value dari kegiatan-kegiatan. Nah, sedikit tentang SOP. Nah, SOP-nya dia dibuat, itu SOP-nya Ibu sudah mendesain banner, mendesain ini, baru buat SOP. Mungkin Pak, lebih bagusnya sih SOP dulu Pak. Iya. Jadi supaya persiapannya semua, kan nanti juga bannernya itu nanti dilihat salah satunya misalnya dari SOP, ada SOP itu, ada mungkin yang dari SOP itu, jadi bannernya juga akan bannernya mau didesain, SOP-nya ternyata belum fix, dan juga bannernya nanti bisa kerja 2 kali. Nanti kita naikkan ya. Buat SOP itu kita naikkan di atas. Sudah fix jalan. Selanjutnya, kalau SOP ini dia butuh dibuat, perlu dibuat sendiri atau kita keterlibatan teman-teman di laboratorium, atau silakan. Izin Pak, kalau untuk SOP sendiri juga ya, bisa sharing knowledge sesama petugas lab Pak. Jadi kalau SOP berarti memang di situ yang Ibu taruh kolaboratif, core value-nya. Coba dilihat. Ya, Pak. Ada kolaboratif? Ada Pak. Ya. Berarti kalau ada, ya udah kita bikin saja di situ, karena memang SOP itu biasanya SOP itu ada tim. Ya, Pak. Jadi kalau untuk itu dibuat saja dulu satu pembentukan tim penyusun SOP. Siap Pak. Karena kalau SOP di mana-mana pasti dibentuk tim dulu. Siap. Bentuk tim karena nanti dia persetujuan kepada sakit itu akan lihat, oh iya, dari sisi ini sudah memberikan masukan, dari sisi masukan, sehingga alur kerjanya pun lengkap. Karena dia kan SOP itu dia bukan cuma terhubung saya, tapi terhubung lain, terhubung dari yang masuk pertama sampai keluar. Oke? Selanjutnya dalam laboratorium ada SPM-nya, standar pelayanan minimal. Laboratorium, pelayanan laboratorium. Biasanya kalau kesehatan itu pelayanan selalu ada SPM-nya. Kenapa Pak? Ada SPM-nya. Selalu dalam pelayanan kesehatan, Kemenkes itu membuat SPM, standar pelayanan. Kalau di lab, nanti coba lihat, kalau di pelayanan lab itu ada SPM-nya, dan coba mungkin kalau di puskesmas ya Bu ya? Iya. Terus mungkin TU-nya itu. Lihat, kalau ada SPM-nya, dan ternyata dari pemenuhan standar ini, salah satunya dia meningkatkan indikator di SPM, maka nanti dimasukkan. Siap. Jadi Ibu bekerja pertama, selain syarat sebuah pelatihan ini, membuat tulisan, nah tapi ternyata di rumah sakit juga mendapat peningkatan kinerja rumah sakit lewat indikator SPM. Siap. Nanti dicari, nanti ditambah data belakang, pengayaan data belakang. Oke? Selanjutnya yang terakhir. Seberapa besar, seberapa penting nilai harmonis bagi pelayanan kesehatan? Boleh dilihat-lihat, dibaca-baca nilai harmonisnya. Atau boleh langsung saja, ya. Seberapa penting pelayanan harmonis dalam nilai core value harmonis terhadap pelayanan kesehatan.
nilai core value-nya itu harmonis itu mendeskripsikan sikap saling menghargai perbedaan, Pak. Jadi selama saya melakukan kegiatan ini, saya juga harus melakukan sikap menghargai atasannya saya, sesama teman petugas lab juga, dan yang lainnya, Pak, agar kegiatan aktualisasi saya ini bisa terbentuk semaksimal mungkin, Pak. Enggak kedengaran suara, Pak, Pak. enggak kedengaran suara. Sorry. Harmonis itu menghargai perbedaan, siapapun dia akan kita layani. Ya. Dengan hati terbuka, dengan pelayanan yang maksimal. Oke? Ya. Tadi sudah diucapkan, tinggal perlu ditanamkan. Ya. Oke? Tanamkan terus. Insya Allah nanti hasil dari pelatihan ini dalam Anda bekerja banyak bermanfaat, banyak manfaatnya bagi orang banyak. Ya. Cukup dari kami. Saya pikir semua tahapan-tahapan yang bagus, tinggal pelaksanaan aja. Saya kembalikan ke Ibu Coach kita, Dr. Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Penguji atas masukan-masukan dan penyempurnaan rancangannya. Bella, silakan diperbaiki masukan tadi ya. Pastikan semua di ini untuk siap diaktualisasikan. Terima kasih Bapak Mentor sudah hadir membersamai kita dalam kegiatan seminar. Insya Allah akan ketemu lagi di 30 hari ke depan untuk ini aktualisasi. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dokter sudah memandu proses ujiannya Bu Bella, dan selamat ya Bu Bella. Saya ikuti ujian rancangan ini, segera lakukan perbaikan atas saran masukan dari para penguji. Terima kasih banyak Pak Jenny Septian selaku